Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Sekilas IT. Jadi anak IT itu harus siap jadi kamus berjalan buat saudara, tetangga, atau siapapun lah ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain tentang device atau elektronik, pastinya ke kita ya. Rekomendasiin dong handphone yang bagus, laptop yang bagus ya. Bahkan sampai yang nanyain speaker, rekomendasi yang bagus yang mana kira-kira. Aduh gitu ya. Nah ya udahlah, kita harus bisa jawab juga ya. Tapi biasanya kalau saya sebelum ngasih jawaban ya, biasanya saya tuh nanya dulu kebutuhannya untuk apa. Misalkan laptop, kebutuhannya untuk laptop gaming, multitasking, atau laptop untuk bisnis. Nah baru kalau misalkan udah ada ya jawaban itu, saya bisa kasih rekomendasi yang paling worth it, yang value for money-nya tuh dapat banget. Nah gitu. Kebetulan tetangga saya kemarin tuh minta rekomendasi speaker yang bagus, yang worth it apa. Ya seperti biasa ya, saya tanya dulu kebutuhannya untuk apa dulu nih. Terus dia bilang kebutuhannya si speakernya bisa dipakai buat di PC, terus bisa dipakai meeting di aula katanya gitu ya. Terus bisa dipakai karaokean, bisa dipakai buat bisnis UMKM yang bisa dibawa kemana-mana ya. Karena kan dia butuh promosi yang bentuknya suara kayak gini nih. Ayo dipilih ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ya kayak gitu-gitulah ya. Waduh, kata saya tuh ya, keperluannya ini banyak banget teman-teman. Agak susah nyarinya. Tapi ya gimana lagi ya, saya coba cari lagi. Akhirnya ya singkat cerita ini ya, setelah saya browsing ya, nemu brand yang satu ini. Ya nama brandnya tuh Bu, memang saya belum familiar ya, Easy and Perfect ya. Walaupun belum familiar, saya baca-baca dulu lah deskripsinya ya. Terus saya lihat, oh harganya cocok. Terus kelengkapannya juga ya di deskripsinya tuh, wah kayaknya ini cocok buat direkomendasiin sama tetangga saya yang tadi gitu ya. Oke lah, singkat cerita ini mah ya, dibungkus aja nih speaker nih teman-teman. Ini ya, oh mantap banget. Sebelum saya kasihin si produknya ke tetangga saya ya, sebelum dikasihin, saya pengen review dulu ya. Si speaker ini tuh kualitasnya seperti apa ya. Ya nggak salah juga kan, lumayan dapat satu video gitu. Oke, langsung saja. Ini dia portable speaker wireless, modelnya Clio dari Easy and Perfect. Kenapa pilih yang ini? Nanti alasannya saya akan kasih tahu di akhir. Sekarang kita lihat dulu ya. Oke, pandangan pertama ya, ketika melihat boxnya, dusnya tuh ya kuning biasa aja. Gini ya. Cuman ditempel stiker, ada tulisannya gimana? Nah ini 45 watt premium. Terus ada DSP control ya, Hi-Fi powerful bass booster gitu. Aduh, apakah ini gimmick ya atau cuman bahasa marketing aja? Ya nanti kita akan tes juga lah ya. Kita akan lanjut dulu ya. Kita akan buka. Ketika dibuka memang ini terlihat premium teman-teman. Nah, di dalamnya udah ada 2 mic teman-teman ya. Build quality-nya sih ya biasa aja lah kayak gini ya. Ada beberapa tombol di mic ini. Yang atas ini untuk merubah mic ya. Untuk mode 1 karaokean ada eho-ehonya, dan satu lagi mode untuk meeting yang tanpa ada ehonya. Terus bisa disetting volumenya. Volume mic-nya ada di sini ya. Simple, tinggal dipijit kanan kiri aja. Terus di boxnya juga dikasih kabel 3,5 mm. Ada USB Type A to Type C. Ini untuk charging dan kertas panduan singkatnya. Nah, ini dia speaker Clio-nya. Wow, teman-teman. Finishingnya ini terlihat sedikit rapi ya, dibalut dengan material leather look ya. Jadi ini kayaknya ya bukan kulit asli ya. Cuman ini kayak stiker, cuman ya finishingnya bagus aja gitu ya. Untungnya rapi. Jadi terlihat tuh premium. Di atas ini ada 3 knob ya untuk volume, terus treble dan bass. Kita bisa tuning manual dengan presisi sesuai dengan keinginan jika ada tombol fisik seperti ini. Di sampingnya ini ada tombol power dan satu lagi tombol untuk firing mode TWS. Jadi kalau misalkan kita punya 2 speaker model Clio ini bisa pairing langsung tanpa kabel. Jadi dua-duanya bisa seirama nyala gitu ya, yaitu fitur dari si TWS yang ada di sini. Terus yang paling kanan ini ada tombol Frevious dan untuk musik modenya.
Terus di bagian belakangnya teman-teman, nah ini cukup lengkap ya. Ada power Type C ya untuk charge-nya. Ada 1 kali USB Type C, terus micro SD, port jack 3,5 mm. Terus, wah ini juga ada jack input dan output. Waduh, keren banget. Jadi bisa dipakai untuk gitar listrik, nanti bisa dicolok di sini ya. Jadi amplifier dadakan. Wih, keren ya. Atau bisa juga untuk daisy chain. Jadi maksudnya tuh bisa digabung dengan speaker lain biar makin menggelegar. Nanti bisa dicolok untuk outputnya. Terus ada juga, nah ini nih ya, lubang. Ini bukan sembarang lubang. Ini adalah bass reflect ya, untuk ngedorong udara supaya suara rendahnya tuh lebih menggigit. Keseluruhan sih ya untuk body quality-nya ini oke ya, terlihat premium teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Beratnya ini sekitar 2,3 kg. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana ya cukup ringan aja gitu ya. Set dan kuat juga ini. Nah. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes gimana kualitas suaranya. Saya juga penasaran. Kita akan dengerin musik, film, suara game, karaokean juga. Oke, let's go. Still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your You're Robinson's special guy. I am. Thank goodness you're here. You called the local sheriff? Of course not. Someone must have called it in when I unloaded my revolver at the crazies. I panicked. Master promised to reward whoever kills the Untuk pairing si mic-nya ini nggak usah setting-setting apapun, tinggal dinyalakan udah langsung terkoneksi ke si Bluetooth-nya. Jadi ya easy. Gimana teman-teman setelah tadi mendengarkan ya hasil kualitasnya? Menurut saya sih ada kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Pertama, body quality-nya ini cukup ya, nggak kopong, nggak ringkih, terus finishing-nya juga ini cukup rapi. Tampilannya jadi terlihat premium. Cuman brandingnya aja, di sini ya, yang agak kegedean. Tapi ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ya, karena ini brand baru juga supaya mengenalkan si brandnya. Makanya brandingnya cukup besar, easy and perfect gitu ya. Terus yang kedua, nah bener teman-teman, fitur DSP control ya, ternyata ini bukan gimmick aja, digital signal processor. Jadi si DSP ini tuh memang bertindak sebagai limiter otomatis di speakernya ya. Saya set 100% di knobnya, semuanya 100% ya. Suaranya tuh nggak pecah teman-teman. Suara penyanyi misalkan tuh cewek ya, berasa ada di depan kita. Pas saya tes ya, imagingnya tuh dapet banget. Artinya posisi suara penyanyi, gitar, drum itu tuh jelas-jelas misah. Jadi nggak numpuk jadi satu di tengah. Nah itu fungsinya si DSP yang benar. Jadi si
speaker ini tuh sebenarnya pinter bagi porsi si frekuensinya. Jadi bagi-bagi frekuensinya tuh bener. Terus yang ketiga, nah dia tuh sadar diri teman-teman. Jadi ini bukan speaker subwoofer raksasa gitu ya, yang bisa geterin kaca di rumah. Bukan. Dia ngasih kualitas vokal dan kejernihan di batas 45 watt aja. Ya mantap sih ya. Saya coba di ruangan 6x12 meter, suaranya masih terdengar dengan baik, jelas. Terus keempatnya, daya tahan baterai. Jika 100% memang ini bertahan sekitar 3 jam ya 3 jam lebih sedikit lah ya. Terus yang kelimanya, menurut saya sih kelebihannya ini adalah harganya teman-teman, masih masuk akal. Nah, dengan harga 1,5 jutaan, semua kebutuhan tetangga saya tadi terpenuhi. Dan juga ketika ada promo seperti di TikTok Live, harganya tuh bisa lebih murah, sekitar 1,2 jutaan. Keren ya. Nah teman-teman, itulah alasannya kenapa saya pilih model Clio ini ya, untuk disarankan ke tetangga saya. Karena menurut saya sih ini value for money-nya tuh dapet. Biasanya kan suka nanya juga ya yang beli produk, Bang itu kelebihannya udah banyak banget, kekurangannya ada nggak? Ya jelas, menurut saya sih ini masih tetap aja ada kekurangannya. Yang pertama ya, bassnya teman-teman. Nah di sini, walaupun di sini tulis powerful bass booster gitu ya. Nah kalau kalian nyari speaker yang jedak-jeduk banget, mungkin ya sedikit harus dikurangi ekspektasinya di speaker ini. Gitu teman-teman. Ya tadi di awal saya katakan ya, sadar diri gitu ya. Dimensi sekecil ini 45 watt pengen geterin kaca ya nggak bisa teman-teman. Cuman ya wajar aja ya, dengan suara bass yang dihasilkan dengan ukuran dimensi seperti ini, terus fitur si DSP-nya berfungsi dengan baik, saya rasa nilainya cukup lah ya untuk si bassnya. Di setel 100% juga nggak pecah, nggak ngegeber, nggak, tapi cukup aja. Cuman ya itu aja, tadi di boxnya ya terlalu greget aja, ada tulisan powerful bass booster gitu ya. Jadi waduh, ya nggak apa-apalah ya. Terus apalagi, oh ya satu lagi teman-teman, speaker ini nggak dapat chargingnya ya, jadi hanya dikasih kabel Type-C-nya aja untuk ngecharge gitu. Cuman nggak apa-apa karena si speaker ini tuh menggunakan Type-C, terus DC-nya hanya 5 volt, jadi bisa menggunakan charging bawaan dari smartphone yang kalian pakai gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus untuk kecepatan waktu penuh ngecasnya ya tergantung si adapter yang kalian pakai juga. Mungkin seperti itu teman-teman. Oh ya, tambahan aja teman-teman, karena saya belum nemu untuk distributor resmi di Indonesianya. Jadi kalau misalkan mau klaim garansi atau RMA atau ada apa-apa, ada nomor CCS-nya. Nanti bisa konsultasi di sana. Nanti saya akan simpen juga di deskripsi kalau misalkan kalian perlu. Oke, gitu menurut saya tentang si speaker portable wireless Clio ini. Gimana menurut kalian? Oke, udahlah. Saya mau kasihin dulu speakernya ke tetangga saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.